فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفي صحيح البخاري di dalam kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah, an Jundub ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala, ini sudah kita baca juga pada pertemuan yang lalu, dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, qal inna awwala ma ini sebagiannya atau pangkalnya sudah kita baca tapi tidak kita selesaikan. Inna awwala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yantinu minal insani batnuhu. Sesungguhnya yang pertama-tama kali membusuk dari jasad manusia adalah perutnya. Yang pertama-tama membusuk dari jasad manusia adalah perutnya. Kata dalam hadis ini, faman istata'a alla ya'kula illa tayyiban falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu untuk tidak memakan makanan kecuali yang halal, maka berusahalah. Maksudnya perintah untuk memakan makanan yang halal, baik zatnya yang halal maupun cara mendapatkannya juga yang halal. Karena yang semakin mempercepat membusuknya perut manusia setelah kematian adalah makanan yang haram. Ya, makanan yang haram. Bila pun tidak ada makanan yang haram, yang paling cepat membusuk juga perut. Kemudian dilanjutkan, wa man istata'a alla yuhala bainahu wa bainal jannati bimil'i kaffin min damin haraqahu falyaf'al. Ini juga perkara yang besar yang berhubungan dengan bab kita sekarang ini. Barang siapa yang mampu untuk tidak terhalangi dari memasuki surga, barang siapa yang mampu untuk tidak terhalangi dari memasuki surga, adanya penghalang antara dia dengan langsung masuk surga, disebabkan oleh segenggam darah, ya, bimil ikafin, disebabkan oleh segenggam tangan dari darah yang ia tumpahkan. Bila dia mampu untuk menghindari, maka lakukanlah. Menghindarkan diri dari melakukan tindakan menumpahkan darah. Usahakan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena perbuatan tersebut menjadi penghalang untuk masuk surga. Yang pertama, penghalang untuk langsung masuk surga. Bila pelakunya meyakini keharaman perbuatan tersebut, ini menunjukkan bahwa membunuh adalah dosa yang besar. Karena ancamannya menghalangi untuk langsung masuk ke surga. Berarti terancam neraka. Yang kedua, menghalangi untuk masuk ke surga dan
untuk masuk ke surga sama sekali. Membunuh yang membuat seseorang tidak masuk surga sama sekali, terhalangi oleh pembunuhan tersebut. Uraiannya apa? Uraiannya ketika dia membunuh, dia menghalalkan perbuatan pembunuhan. Ia mengatakan halal, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kekufuran yang mengharamkan surga. Ini dua penafsiran dari hadis ini. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis Jundub ini sangat luar biasa. Yang pertama, mengajarkan kita untuk berusaha semaksimal mungkin agar tidak memasukkan ke mulut kita makanan yang haram. Karena pertanggungjawabannya besar. Apalagi makanan itu menumbuhkan daging. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Daging yang tumbuh disebabkan oleh harta haram, maka yang pantas untuk membersihkan daging itu api neraka. Wal'iyadzubillah. Yang kedua yang berhubungan dengan bab kita sekarang ini. Haramnya membunuh. Di mana perbuatan membunuh itu menjadi penghalang bagi seorang hamba untuk langsung masuk surga. Bagi seorang hamba yang beriman, bagi seorang hamba yang muslim, yang bertauhid lalu dia membunuh, maka menjadi penghalang untuk langsung masuk surga. Disinggahkan ke neraka. Wal'iyadzubillah. Atau bagi pelakunya yang menghalalkan, menjadi penghalang untuk masuk surga dan tidak akan masuk selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, tetapi mari kita perhatikan apa ulasan dari pensyarah hadis ini. Kata penulis, qala al-hafidhu fil fathi. Berkata al-hafidh. Istilah al-hafidh di sini maksudnya Ibnu Hajar al-Asqalani yang mensyarahkan sahih al-Imam al-Bukhari di kitabnya Fathul Bari. Rahimahullah ta'ala di juz yang ke-13 halaman 130. Apa kata Ibnu Hajar rahimahullah? Wa waqa'a marfu'an. Berarti hadis tadi adalah riwayat tadi adalah perkataan Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala. Nasihat dari seorang sahabat yang mulia, murid dari Nabi SAW, memberikan nasihat tentang makanan, harta yang dimakan, dan memberi nasihat agar tangan kita bersih dari menumpahkan darah, membunuh, melukai, menyakiti. Lalu Ibnu Hajar rahimahullah mengulas nukilan athar tadi, wa waqa'a marfu'an inda Tabrani aidan min tariqi Ismail bin Muslim anil Hasan an Jundubin wa lafdhuhu. Berarti riwayat ini di Sahih Bukhari mauquf, merupakan asar dari Jundub bin Abdullah. Sementara di Mu'jam at-Tabarani ya, dengan sanadnya sampai kepada Jundub itu sendiri, ternyata diangkat kepada Nabi. Hadisnya marfu'. Berarti perkataan dengan lafaz hadis Nabi SAW dalam Mu'jam at-Tabarani dari sahabat tadi, yaitu Jundub bin Abdullah, bahwa Nabi SAW bersabda, ta'lamuna, ini perkataan Jundub, ta'lamuna anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul.
Ia berkata kepada murid-muridnya, kalian mengetahui bahwa saya sesungguhnya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yahulanna baina ahadikum wa bainal jannati wa huwa yaraha mil'u kaffi damin min muslim ahraqahu bighairi hillihi. Ini lafaznya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jangan sekali-kali menghalangi salah seorang dari kalian antara dia dengan surga, padahal dia sudah menyaksikan dan melihat surga tersebut. Tinggal memasukinya. Ternyata dihalangi untuk memasukinya. Apa yang menghalangi dia untuk memasuki surga yang sudah ada di hadapannya, di depan matanya? Yang menghalanginya adalah mil'u kaffi damin, segenggam darah yang dia tumpahkan dari darah seorang muslim dengan cara yang haram, bighairi hillihi. Kata Ibnu Hajar, wa hadha law lam yarid musarrahan biraf'ihi lakana fi hukmil marfu'. Kata Ibnu Hajar, andai hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ini yang di Sahih Bukhari tadi, tidak ada riwayat lain dari beliau yang marfu' kepada Nabi, yang marfu' seperti dalam Mu'jam at-Tabarani yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar ini. Seandainya tidak ada itu, tidak ada yang marfu' kepada Nabi sanadnya, tetapi hanya dari ucapan Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu tadi, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, maka tetap saja hukumnya marfu'. Perkataan Jundub bin Abdullah ini tetap saja hukumnya marfu'. Kenapa? Li'annahu la yuqalu birra'yi. Karena perkataan yang seperti itu bukan ijtihad dari seorang sahabat. Bukan produk dari pemikiran dan kesimpulan yang dia ambil. Tidak. Pasti hukumnya, hakikatnya dia dapatkan dari Nabi SAW. Hukumnya tetap marfu'. Wa huwa wa'idun. Karena konteksnya perkataan Jundub bin Abdullah yang walau misalnya tidak ada marfu'nya kepada Nabi, hanya perkataan beliau, itu konteksnya adalah wa'idun syadidun, ancaman yang keras, liqatlil muslim bighairi haq, terhadap membunuh seorang muslim dengan cara yang batil. Membunuh seorang muslim yang tidak diizinkan oleh agama. Tetapi ternyata ada marfu'nya. Sebagaimana di dalam kitab At-Tabarani tadi. Kata Ibnu Hajar, andai tidak ada marfu'nya, sanadnya tidak sampai kepada Nabi, hanya perkataan Jundub, itu pun hukumnya tetap marfu' karena perkataan seperti itu tidak mungkin keluar dari saku seorang sahabat tanpa ia dapatkan dari Nabi SAW. Ini luar biasa ulasan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang ke-15 tadi jelas, yang mauqufnya kepada Jundub, yang terhukum juga marfu', ditambah dengan yang marfu' kepada Nabi dengan jalur yang lain, itu mengajarkan kepada kita tentang dosa atau besarnya dosa membunuh seorang muslim.